Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita masih bisa istiqomah, masih bisa tabah untuk terus mengikuti dan melaksanakan kajian Al-Quran dan ilmu pengetahuan ini. Semoga ini tentunya bisa membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, ketabahan tentunya dan anugerah dari Allah sehingga kita masih bisa untuk memberikan sebagian dari apa yang sudah dianugerahkan oleh Allah kepada kita semua. Tentunya lewat ini video kajian yang Allah akan tersebar di beberapa platform atau media sosial. Harapannya tentunya untuk membawa manfaat dan keberkahan. Dan tentunya kajian ilmu dan beberapa keilmian, tentunya argumentasi dan banyak hal yang diskusi dan beberapa hal tentang keilmuan. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah dan sholawat serta salam kita curahkan pada junjungan Nabi kita Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita dapat berharap hidup seperti halnya harapan hidup Rasulullah SAW dan kita tergolong orang-orang yang istiqomah dan berakhir husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tema membangun umat Islam dari keterpurukan. Nah, ini pembawa materinya yaitu Pak Abadi. Untuk mempersingkat waktu, Pak Abadi monggo diisi tema pada pertemuan hari ini. Tempat dan waktu saya persilakan. Monggo Pak Abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah SWT. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dalam rangka memperingati 17 Agustus juga masih ini menginjak Maulid Nabi. Itu dengan peringatan-peringatan itu tentunya kita harus mengoreksi diri sudah sejauh mana kemerdekaan kita yang sudah kita capai dan sejauh mana apa yang kita capai dalam meneladani Nabi Muhammad SAW. Karena itu alhamdulillah kita masih dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, terutama keimanan dan keislaman kita yang masih terkandung di dalam sanubari. Semoga akan bertambah kuat dan bertambah tebal keimanan keislaman kita sehingga kita mendapatkan ridho Allah Ta'ala dan semoga kita mencapai takwa, karena orang takwa adalah mulia di sisi Allah SWT. Dan tidak lupa sholawat bertasalam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW selaku idola kita, idola umat manusia. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Terima kasih pada kesempatan yang berbahagia ini kita diberi waktu untuk mengisi materi. Materi ini saya bentuk semacam makalah di mana saya kasih tema membangun umat Islam dari keterpurukan. Kita mulai dari pendahuluan. Membangun umat Islam dari keterpurukan itu adalah suatu tantangan yang sangat besar yang dihadapi oleh banyak negara muslim pada saat ini. Nah, keterpurukan yang dimaksud apa? Yang dimaksud di sini adalah
mencakup berbagai aspek seperti kemiskinan, ketertinggalan dalam pendidikan, perpecahan sosial, dan kemerosotan moral. Nah, dalam bentuk makalah ini akan saya bahas tentang cara-cara strategis untuk bagaimana mengatasi keterpurukan tersebut. Ya, tentunya mengacu pada prinsip-prinsip Islam dan tentunya akan nanti sedikit ada dalil-dalil hukumnya. Menginjak kepada aspek keterpurukan umat Islam. Yang pertama adalah keterpurukan ekonomi. Nah, keterpurukan ekonomi ini wujudnya adalah kemiskinan, pengangguran, kesenjangan sosial dan ekonomi. Yang kedua, keterpurukan pendidikan, yakni rendahnya kualitas pendidikan, keterbatasan akses terhadap pendidikan. Yang ketiga adalah keterpurukan sosial, perpecahan dan konflik internal daripada umat Islam, di mana saat ini sangat nampak di media sosial itu. Di samping perpecahan dan konflik internal, juga kemerosotan moral dan etika daripada umat Islam. Yang keempat adalah keterpurukan politik, di mana keterpurukan politik ini berupa banyaknya korupsi dan tata kelola yang buruk dalam mengelola negara ini sangat amburadul. Ketidakstabilan politik dan kekacauan, campur aduk tidak karu-karuan. Nah, prinsip-prinsip Islam dalam membangun umat itu bagaimana? Tentu yang pertama adalah keadilan sosial. Keadilan sosial. Keadilan di mana di samping keadilan sosial itu prinsip Islam dalam membangun umat itu yang terpenting adalah menurut dalil Al-Quran yang disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 58. Artinya kurang lebih demikian. Sesungguhnya Allah itu memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkannya dengan adil. Ini prinsip-prinsip Islam dalam membangun umat di bidang keadilan ekonomi. Disebutkan seperti itu. Nah, hadisnya Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Di samping keadilan ekonomi, tentu harus ada pendidikan dan pengetahuan. Prinsip daripada membangun umat itu adalah pendidikan dan pengetahuan, di mana diperintahkan di dalam surat Al-Alaq ayat 1 itu, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Berarti Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah itu artinya demikian. Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Jadi prinsip-prinsip Islam dalam membangun umat itu adalah yang pertama keadilan ekonomi, keadilan pendidikan dan pengetahuan. Dan yang ketiga adalah persatuan dan kesatuan sosial. Yang ketiga ini, di mana kesatuan dan persatuan dari umat Islam ini dijelaskan secara jelas di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Artinya demikian, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, karena itu
damaikanlah antara kedua saudaramu. Ini jelas surat Al-Hujurat seperti itu. Namun bagaimana keadaannya? Nah, tentu kita nanti bisa berdiskusi. Keadaan yang sekarang dan apa bedanya dengan yang dulu. Juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin terhadap mukmin yang lain ibarat sebuah bangunan. Sebagian saling menguatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah tata kelola dan politik yang adil. Jadi prinsip membangun umat itu harus bisa mempunyai tata kelola dan politik yang adil. Kalau tidak terkelola politik yang adil, ya seperti sekarang ini nampaknya kalau kita lihat. Nah, padahal Quran sudah menjelaskan di dalam surat Hud 113 yang artinya, dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh oleh api neraka. Juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi prinsip itu sementara saya utarakan ada 4. Nah, strateginya sekarang bagaimana? Strategi daripada membangun umat Islam itu bagaimana? Strateginya yang pertama tentu kita harus membangun ekonomi yang berkelanjutan. Bagaimana caranya? Ya meningkatkan kewirausahaan dan industri lokal. Mengembangkan program zakat, infak, dan sedekah yang efektif. Untuk di dalam membangun ekonomi ini sangat getol Pak Sukri melakukan, sampai mengadakan pelatihan-pelatihan di mana-mana gratis. Namun pesertanya ini yang masih manusia itu diajak maju itu memang susah. Diajak untuk kreatif. Makanya umat Islam selamanya nggak seperti Cina. Cina itu di rumah-rumah itu bisa bikin mobil, bisa bikin mobil-mobilan. Kalau di Indonesia umat Islam itu rata-rata pandai membuat masakan, bikin kelanting, bikin ubi dan bagaimana. Tapi kalau industri kecilnya paling-paling tahu dan tempe. Tapi bagaimanapun itu alhamdulillah juga bisa menunjang daripada pembangunan ekonomi secara mandiri. Namun lebih baik dan meningkat lagi itu tempe dengan harganya mobil-mobilan itu masih mahal daripada mobil-mobilan. Kalau umat Islam di rumah-rumah bisa bikin mobil-mobilan, paling rendah itu mainan anak-anak yang sangat laris itu adalah pasar yang bisa diandalkan dan diharapkan daripada makanan yang cepat mampu basi itu. Nah, mendingan dialihkan. Nah, ini tugas daripada umat Islam harus apa? Harus membangun ekonomi, belajarnya secara getol dan rajin. Jangan sampai kalah dengan umat yang lain. Kalau dulu itu Islam menguasai dunia karena apa? Karena pinter di dalam ilmu kedokterannya, juga ilmu senjatanya. Nah, kalau nampak jelas kalau sekarang ini umat Islam senjata kalah, pintaran juga kalah. Karena apa? Karena umat Islam itu dijauhkan daripada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Nah, ini mengkhawatirkan kalau kita umat Islam tidak cepat-cepat sadar. Terutama pemimpinnya itu kalau bisa secepatnya bertobat dan membimbing daripada umat ini agar segera bisa terbangun ekonominya, mentalnya, dan akhlaknya. Enggak bertengkar yang sepele-sepele. Jadi strategi yang pertama seperti itu, meningkatkan kewirausahaan industri lokal.
juga mengembangkan program zakat, infak, dan sedekah yang efektif, di mana zakat, infak, dan sederhana yang efektif itu bisa dikendalikan, bisa dimanfaatkan, seperti yang diajarkan oleh daripada Umar bin Khattab dulu itu, zakat itu diberikan daripada seorang umat muslim yang kekurangan dan benar-benar bisa menjadikan modal. Nah, kalau sekarang ini zakat infak paling semalam sudah habis. Untuk modal kerja bagi orang yang tidak mampu itu tetap nggak ada. Karena apa? Zakatnya ini semua hanya 2,6 kilo untuk zakat infak. Harta itu umat Islam ini entah kemana zakat malnya ini. Karena apa? Walaupun ada badan ambil zakat, basis itu dan lain sebagainya, setiap organ ormas juga punya. Namun di dalam pemanfaatan zakat ini perlu diefektifkan agar supaya umat yang tidak mampu ini bisa mandiri, diberi modal daripada harta zakat itu tadi. Nah, ini perlu dibangun strateginya seperti itu yang pertama. Yang kedua adalah reformasi pendidikan. Jadi strateginya ini umat Islam harus mempunyai kurikulum. Harus mempunyai kurikulum pendidikan agar apa? Sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kebutuhan pasar tentunya. Kalau hanya sebagai objek daripada penguasa, ini ya memang di dalam kehidupan bernegara itu memang harus patuh, tapi kalau bisa umat Islam ini menyumbangkan dirinya bagaimana kurikulum yang baik untuk membangun umat Islam, ya harus berpotensi daripada umat Islam itu harus ada yang unggul daripada bagaimana membuat kurikulum agar kurikulum ini di samping bisa menggairahkan pendidikan juga bisa menyadarkan daripada meningkatkan pola pikir ilmu pengetahuan daripada anak didik kita. Karena mayoritas umat Islam kalau enggak secepatnya diselamatkan, nah ini bagaimana diatur terus oleh yang lainnya. Padahal kalau kita lihat kurikulum yang baik itu adalah kurikulum seperti belajarnya Nabi Muhammad kepada malaikat Jibril, kan seperti itu sangat cepat dapat bisa. Itu bisa diterapkan, entah bagaimana caranya, ya ini perlu strategi, perlu siasat daripada umat Islam. Makanya umat Islam ini harus getol, kalau bisa itu kesatuan daripada diperkuat, enggak berebutan dunia saja. Akhirnya ya kalau semacam ini terus menerus dibiarkan, umat Islam ini makin terpuruk, seperti kejadian-kejadian yang tidak diharapkan yang baru-baru ini kan, dengan kedatangan paus. Nah, ini sudah jelas umat Islam ini kalau menurut saya itu sudah terlecehkan, di mana masjid dijadikan seperti itu. Nah, padahal masjid itu harus terjaga, harus suci. Walaupun zaman Nabi itu pernah ada umat Nasrani yang bertamu ke Nabi Muhammad, tapi dalam hal ini tidak disambut dengan notabene di dalam masjid, tapi harusnya di ruang-ruang yang dimana bisa menghormati tamu itu tempatnya. Nah, reformasi pendidikan di samping itu harus bisa kita itu meningkatkan akses di samping kurikulum, perbaikan kurikulum pendidikan yang sesuai dengan nilai Islam, juga kebutuhan masyarakat, juga reformasi pendidikan di bidang peningkatan akses dan kualitas pendidikan di daerah-daerah tertinggal terutama. Nah, ini reformasi pendidikan. Yang ketiga,
penguatan persatuan sosial. Persatuan daripada umat Islam yang disebut ukhuwah Islamiyah ini segera untuk diperbarui, di mana bagaimana supaya umat Islam itu lebih kuat ukhuwah Islamiyahnya. Tidak bertengkar melulu ada. Tiap hari beritanya bertengkar, Islam menjelekkan Islam. Nah, ini harus dihindari. Jangan sampai umat Islam dengan umat Islam itu bercerai-berai karena dunia. Tidak ada apa-apanya dunia itu. Bercerai-berai, berebutan dunia saja ini. Akhirnya umat Islam dimakan oleh umat Islam. Akhirnya makan makanan. Nah ini makan daripada temannya sendiri. Ini tidak boleh, padahal sudah jelas di sana ajaran daripada umat Islam itu Al-Quran dan hadisnya jelas. Sesama Muslim itu saudara. Padahal kita itu kalau dilihat dari nasabnya sama. Dari Nabi Adam, kalau terputus karena ada air bah zamannya Nabi Nuh, berarti kita itu turunannya Nabi Nuh. Nah, kita semua nasabnya sama. Urusan nasab sampai berkelahi, sampai ejek-ejekan. Padahal itu tidak penting, karena apa? Sama, sesama Muslim itu saudara, dan nasabnya kalau dilihat daripada sejarah itu sama, nggak ada yang beda. Akhirnya yang keempat adalah, yang ketiga tadi adalah penguatan persatuan sosial, di mana kita itu ya bisanya itu menganjurkan, menghimbau bagaimana kita mendorong. Nah, tentunya kita harus mengadakan dialog, mendorong dialog-dialog dan kerjasama antar kelompok umat Islam ini, ada dialog dan ada kerjasama, enggak saling salapan, belum tabayun sudah memberikan komentar semacam ini. Ini akibatnya ya kapan kita bisa bersatu secara utuh se-Indonesia, sedunia. Makanya cara strateginya, kalau ini dialog harus sering-sering diadakan untuk bekerja sama bagaimana baiknya umat Islam ini agar supaya maju dan menyebarluaskan nilai-nilai toleransi dan persaudaraan. Kurang apa sih umat Islam itu toleransinya? Sangat luas sekali toleransinya. Dan dalam membangun sebuah negara Indonesia, kalau dilihat dari lahirnya Indonesia ini, di dalam membuat UUD 45 di dalam Piagam Jakarta itu, sampai umat Islam kan sudah berani menghilangkan sebuah kalimat itu. Kalau dulu kan ajaran, menurut ajaran syariatnya masing-masing, ajaran Islam lah. Dengan berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa sesungguhnya kembali itu adalah segala bangsa, umpamanya seperti itu. Nah, ini adalah satu hal di mana toleransi dari umat Islam ini sudah sejak daripada zaman Rasulullah sampai sekarang itu tidak perlu dipertanyakan, sudah fair, sudah jelas. Lakum dinukum waliyadin. Nah, ini daripada agar supaya kita itu tidak dengan hal sepele sudah bentrok, persatuan akhirnya makin lama makin lemah. Apalagi kita sekarang itu dalam memperingati Maulid Nabi misalnya, sudah terjajah budaya kita, sudah terjajah makanan kita, terjajah budaya kita, dan lain sebagainya sudah terjajah. Tidak sesuai dengan apa yang dimiliki oleh budaya lokal kita. Budaya kita itu sangat sopan santun, berakhlak, dan tidak seperti sekarang ini, gak karu-karuan. Nah, yang keempat, peningkatan tata kelola. Maksudnya apa? Yaitu mengimplementasikan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas di dalam pemerintahan. Jadi pemerintahan itu
harus bisa mengimplementasikan daripada prinsip-prinsip dan harus transparan dalam mengatur sebuah negara ini. Ini kewajiban daripada kita semua, jangan sampai, makanya ini musimnya pilkada, pilgub ini kita harus bisa wanti-wanti paling tidak itu kita diri agar supaya selamat. Hati-hati di dalam memilih pemimpin. Ya rata-rata itu Islam semuanya karena mayoritas Islam, pemimpinnya Islam, tapi keislamannya akhirnya dibuat membunuh orang Islam ini kan ya tidak boleh. Karena itu kita harus bisa mendorong partisipasi masyarakat di dalam apa? Di dalam pengambilan keputusan agar pemerintahan, agar kita di dalam membentuk sebuah rumah tangga itu paling tidak itu bisa sakinah mawaddah warahmah. Kalau di dalam negara kan baldatun thayyibatun warabun ghafur. Demikian sekilas daripada bagaimana membangun umat Islam dari keterpurukan. Akhirnya membangun umat Islam dari keterpurukan itu adalah memerlukan usaha yang menyeluruh dan terencana. Dengan apa? Yaitu dengan mengacu pada prinsip-prinsip Islam dan dalil-dalil hukumnya tentunya. Nah, umat Islam ini dapat mengatasi berbagai tantangan dan mencapai kemampuan yang signifikan kalau kita lakukan seperti hal di atas. Bagaimana ya? Kita lihat implementasi daripada strategi yang tepat tentunya. Bagaimana, sudah tepat atau belum dalam mengimplementasi strateginya. Makanya umat Islam harus pandai siasat. Jangan sampai kita itu tidak bisa bersiasat. Termasuk dakwah aja pakai siasat. Nah, ini juga tidak boleh meninggalkan daripada landasan kehidupan kita, yaitu harus berlandaskan pada keadilan, berlandaskan pada pendidikan, persatuan, dan tata kelola yang baik, agar supaya menjadi sebuah kenyataan bahwa Islam itu akhirnya bangkit dan terbangun, tidak terus terpuruk. Nah, demikian kunci yang di atas itulah kita bisa mencapai perubahan positif dan berkelanjutan. Terima kasih. Semoga makalah yang saya sampaikan ini bisa dijadikan referensi dan bahan diskusi. Kurang lebihnya mohon maaf dan bisa lebih disempurnakan agar supaya lebih otentik. Ihdinas siratal mustaqim wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abadi atas apa yang sudah disampaikan pada tema pertemuan hari ini. Alhamdulillah tadi sudah dijelaskan bahwasanya bagaimana cara membangun umat Islam dari keterpurukan. Pertama, seperti biasa nanti kalau sudah siap nanti diaktifkan saja mikrofonnya. Kemudian yang pertama yaitu kita tahu cara-cara strategi mengatasi keterpurukan. Di situ sebelum kita mengetahui strateginya, kita tahu permasalahannya dulu sebelum melaju ke situ, yaitu seperti yang dijelaskan tadi, adanya keterpurukan ekonomi, keterpurukan pendidikan, sosial, dan politik. Ini tentunya sangat mempengaruhi karena hal ini hal besar yang menyangkut kemajuan dan berkembangnya sebuah negara. Tidak hanya negara, sebenarnya ya dari individu saja sangat berpengaruh. Jadi ekonomi individu kalau tidak ngangkat, pendidikan sosial politik yang tidak ngangkat itu ya susah untuk bisa berlomba atau berkontes di negara atau dunia ini. Pertama yaitu keterpurukan ekonomi. Jadi di perekonomian negara ini dari awal seorang individu, keluarga, kemudian masyarakat sampai tingkatan negara, itu banyak hal yang memang dimana sampai hampir-hampir lupa bahwasanya kita punya sistem ekonomi yang luar biasa. Tentunya di Al-Quran yaitu sistem ekonomi zakat. Nah, zakat itu kan sering juga digabungkan dengan sholat. Jadi sholat wa zakati. Jadi hal itu begitu pentingnya karena sholat sebagai pembinaan hidup umat manusia
dan zakat sebagai pembangun perekonomian. Makanya di situ sering kali kata zakat itu digabungkan dengan sholat, salah satunya. Nah, itu hal yang dimana di zaman sekarang zakat itu seakan-akan cuman diadakan di bulan Ramadan mau Idul Fitri. Jadi kita bayar beras 2 kilo 6 on. Itu sudah zakat. Udah yang lain zakat mal kita sebagian dari gaji kita atau harta kekayaan kita dibagi berapa persen, itu dibagi setahun dapat berapa persen, itu ketika disalurkan ke Baitul Mal atau disalurkan ke badan zakat yang ada di setiap daerah itu sangat kurang, sehingga orang-orang berpikir bahwasanya zakat ya sudah 2 kilo 6 on itu aja seperti yang dikatakan oleh Abadi tadi. Sehingga untuk membangun perekonomian juga sangat susah, yang dimana ketika kita sebagai pada orang-orang yang kaya dan orang yang berkemampuan memang penghasilan sudah lebih-lebih, mereka hanya gunakan, malah hartanya digunakan pada hal-hal yang kurang tidak sejalan, ya, dalam artian tidak digunakan untuk memperjuangkan nilai-nilai agama Islam ini dan nilai Al-Quran ini, jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Banyak yang menggunakan foya-foya dan lain sebagainya untuk membangun ini. Ya, bisnis bagus, tapi kalau kita melupakan bahwasanya banyak orang yang sedang menderita dan kekurangan, maka hal itu ya kurang bagus nantinya. Tentunya kita juga memperhatikan orang-orang yang demikian dengan beberapa penghasilan yang kita punya, sehingga kita bisa menolong mereka semampunya tentunya. Nah, itu banyak yang sudah hilang budaya-budaya itu, sehingga hal itu terjadi kemerosotan dan sebagainya, keterpurukan. Juga berbagai hal yang ketika dikaji oleh ahli-ahli ekonomi, beberapa hal yang memang terjadi keterpurukan itu masih banyak sih tentunya. Nah, ini Pak Sukri, monggo kalau sudah mengaktifkan mikrofon nanti ditanggapi saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Jelas ya suaranya ya? Jelas. Yang pertama, mari kita bersyukur dulu karena kegiatan kita bisa berlangsung ya. Semoga kita amin. Kalau kita melihat tema ini memang agak berat ya, tema ini. Keterpurukan umat Islam. Umat Islam ini sudah terpuruk agak lama ya. Sudah agak lama ya. Mulai hancurnya mungkin sudah ratusan tahun kita terpuruk ya. Mungkin sekitar 300 atau 400 tahun lah. Hampir 500 tahun lah kita itu terpuruk. Jadi umat Islam memang sudah terpuruk begitu lama. Nah, sekarang itu bukan umat Islam yang lagi jaya ya. Ayatnya sudah jelas, watilkal ayamun nudalbiluha bainan nas. Allah pergilirkan ya. Nek umat Islam menang terus sehingga Islam kapan menangis ya, saiki kira kok menang. Udah gilir ya, bergilir. Watilkal ayamun nudalbiluha bainan nas, kata Allah. Nah, ke depan kita membahas keterpurukan ini. Keterpurukan umat Islam ini dari segala segi itu. Dari ilmu pengetahuan. Awalnya sih dari ilmu pengetahuan. Keterpurukannya. Kemudian bukan hanya ilmu, sebenarnya awalnya itu dari akidah yang lemah. Dari akidah yang lemah, kemudian menjadi bodoh, kemudian setelah bodoh itu yang lain-lain ikut merosot. Ini sudah berbagai cara umat Islam membangun, tapi kita ini masih kalah ya. Karena ya memang kadung sudah merosot ya. Yang pertama yang harus diperbaiki menurut saya itu sekarang itu pemahaman akidah. Yang pertama, sayangnya dalam membahas akidah itu yang dibahas akidah ketuhanan tok. Sekarang itu yang lagi
dibahas. Dan ini pun bertengkarnya antara yang pengikut Asy'ariyah dan pengikut apa itu Tauhid Salasa ya. Dan ada yang nggak ikut yang mana enggak gitu, nggak tahu gitu. Kalau yang nggak ahli sunnah katanya mengklaim bahwa tauhid yang itu Asy'ariyah ya. Asy'ariyah yang ahli sunnah dulu udah pecah jadi 3 itu, ahli sunnah wal jamaah, Jabariyah, Qadariyah ya. Muncul lagi apa itu tak aliran apa itu Murji'ah, kemudian Syiah kan gitu ya. Kalau Murji'ah ini permisif, akidah permisif istilahnya. Gak sembahyang, gak apa, pokoknya sih mau la ilaha illallah, si masuk surga aja. Akidah permisif Murji'ah ini. Nah, yang Mu'tazilah mengandalkan pikiran, yang Jabariyah semuanya terserah Allah, yang ahli sunnah di tengah-tengah itu. Muncul Asy'ariyah itu, kemudian muncul Syiah lagi ya, beda lagi gitu ya. Itu akidahnya yang dibahas itu akidah ketuhanan gitu. Sayangnya itu gitu. Saya ingin membahas tentang umpamanya akidah politik itu bagaimana. Nah, gitu ya. Akidah di bidang politik itu bagaimana. Ya. Umpamanya itu ya akidah gitu loh. Umpamanya ada hadis Nabi mengatakan begini nih. Malam yaftasam bi amrin muslimin laisa minni, kata Rasulullah. Barang siapa yang tidak peduli kepada urusan umat Islam, bukan umatku, kata Rasulullah. Jadi umat Islam yang tidak peduli dengan urusan politik, urus permasalahan umat Islam dan sebagainya, nggak diakui sebagai umat Muhammad itu. Ini kan akidah ini. Kemudian akidah politik ini, kita ini harus walak wal barok ya. Artinya kita umat Islam seharusnya harus saling membantu sesama umat Islam. Bukan malah saling bermusuhan. Tapi sekarang kan umat Islam lebih suka bermusuhan sesama umat Islam gitu ya. Bermusuhan dengan yang bukan umat Islam malah jadi bolone kadang-kadang kan ya. Ini kan repot ya. Kalau kata Al-Qur'an itu tidak mungkin orang mukmin itu berkawan dengan musuh-musuh Allah. Kan itu akidah. Akidah politik itu. Tidak mungkin ya. Orang Islam, orang mukmin, yang namanya orang mukmin itu ya bekerja sama dengan musuh-musuh Allah, nggak mungkin lah. Itu akidah ya. Kemudian nggak mungkin lah akidah, kemudian nggak mungkin orang yang baik-baik bekerja sama dengan orang yang korupsi, orang yang jelek-jelek, itu nggak mungkin. Akidah politiknya seharusnya begitu dibangun. Ya. Antar golongan umpamanya di dalam Al-Quran itu kalau membangga-banggakan golongan itu syirik, itu pada surat 30 ayat 32 itu bangga dengan golongannya itu syirik ya. Itu kan akidah politik. Kalau sudah ada partai Islam, kemudian ada beberapa partai Islam yang nggak boleh saling membanggakan tentang partainya gitu. Apalagi sampai terus meninggalkan apa itu partainya dan sebagainya. Itu akidah politik ya. Itu yang harus dibangun gitu. Umat Islam harus bekerja sama dengan sesama umat Islam. Kan ruhama'u bainahum asyaddu apa itu? Muhammadur Rasulullah asyiddu alal kufar ruhama'u bainahum kan gitu. Itu akidah politik yang harus dibangun. Nah ini
begini nih, sing dibahas itu akidah ketuhanan aja gitu. Akidah politik nggak dibangun. Itu yang, jadi ini perlu dikembangkan gitu ya. Akidah politik itu bagaimana membangun apa itu kelompok umat Islam, bagaimana cara membangun ormas, kerjasama antar umat Islam itu bagaimana hukumnya dan sebagainya. Mosok kak saiki antar ormas tukaran, kan? Ini karena tidak paham akidah politik itu ya. Terus bangga terhadap golongannya. Nah, itu kan ya asobia kabeh, akhirnya kena kan asobia. Golongan A merasa lebih bagus dari golongan B, yang B merasa lebih dan sebagainya. Nah, ini kan kepolitikan. Bagaimana membangun ormas? Ormas itu sarana. Kita itu bukan mau memperjuangkan ormasnya, tapi kita mau memperjuangkan dinul Islamnya. Kita itu bukan mau memperjuangkan golongan kita, enggak. Seharusnya kita itu memperjuangkan Islam, kan begitu. Ini kudune akidah ini harus dibangun gitu loh. Jadi ormas itu hanya sarana untuk berjuang, untuk memperjuangkan Islam, bukan memperjuangkan ormasnya, itu ya. Jadi akidah berpolitik. Yang kedua, akidah sosial. Ya, akidah sosial. Makanya kalau pada ayat apa itu? Ara'aital ladzi yukat dibubitin, pembohong itu, pembohong Islam itu orang yang tidak peduli kepada fakir miskin, sholatnya bohong itu semua kalau begitu itu. Ini akidah sosial. Bagaimana membangun masyarakat sosial yang Islami gitu ya. Akidah sosialnya begitu. Makanya kata Nabi itu la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li ahi kama yuhibbu li nafsi, kata. Tidak beriman kalian sebelum kalian mencintai saudara kalian seperti kalian mencintai diri sendiri. Nah, itu akidah sosial. Umpamanya kalau ada 40 yang namanya rumah tangga, apa itu? Tetangga itu apa? Tetangga itu 40 di samping kiri kanan kita rumah, itu sih tetangga kita. Kalau kita udah makan, kalau anak kita bisa kuliah, sementara tetangga kita tidak bisa kuliah, kita dosa itu. Itu akidah sosial harusnya dibangun gitu. Memperhatikan tetangga bagaimana harusnya gitu. Akidah sosial. Mosok sing dianu kesirikan, sirik-sirik sosial nggak diomongkan ini. Ya. Fikih sosial dan sebagainya harus dibangun gitu loh. Akidah sosial. Ya. Kalau ini akidah politik udah kuat, akidah sosial kuat, insya Allah umat Islam itu akan. Nah, sementara enggak dibahas ini malah. Dan masih banyak sebenarnya nanti akidah ekonomi, dalam berekonomi akidahnya gimana gitu ya. Akidah dalam berekonomi itu. Ya. Ya. Jangan sekali-kali itu dimasukkan akidah gitu loh. Jo akidah itu nek hubungannya mbak iku wae. Seakan-akan politik nggak ada akidahnya, sosialnya nggak ada akidahnya, ekonomi nggak ada bangunan akidahnya. Ya ada lah. Konsep tanah umpamanya, konsep tanah dalam
ekonomi ya. Ekonomi itu kan menyangkut konsep tanah. Konsep tanah itu bagaimana menurut Islam? Apa boleh milik hak milik? Apa hak guna bangunan? Nah sekarang ini kan ada hak milik. Apa hak milik itu boleh dalam Quran? Seperti sertifikat ini kan hak miliknya. Tapi ada lagi sertifikat itu hak guna pakai gitu. Mana yang lebih pas, hak milik atau hak guna pakai? Berapa lamanya hak guna pakai? Kemudian tanah dan sebagainya itu ekonominya boleh nggak nyewakan tanah? Boleh nggak bagi hasil tanah? Bagaimana sistem keuangannya dan sebagainya itu? Nah sekarang ini kan sistemnya sistem riba, gitu. Bukan sistem zakat. Ada dua sistem ekonomi zakat dan sistem ekonomi riba. Sekarang yang berjalan itu sistem ekonomi riba, yaitu kapitalis. Nah, ini berat memang. Ini berat. Yang lebih sebenarnya saya setuju itu. Seharusnya umat Islam itu mempunyai kurikulum sendiri. Membangun sistem pendidikan sendiri. Jangan ikut-ikutan sistem pendidikan dari Barat. Nah, sementara sekarang ini ikut ke Barat semua. Kita ini harusnya mempunyai sistem kurikulum sendiri. Nah, ini yang repot. Kadang-kadang kita menggabungkan antara sistem ekonomi kurikulum umum ditambah pelajaran agama gitu ya. Wis jare ini wis Islami gitu. Ya gak ngono lah. Kan akeh itu kadang-kadang ada sekolah SD itu ya. Sekolah dasar Islam terpadu loh. Saya dari judulnya saya sudah bingung ya. Kurikulumnya pakai kurikulum umum, kemudian ditambah pelajaran agama, sudah seakan-akan Islami. Ya gak iso ngono ya. Nggak bisa itu begitu. Ya tapi lumayan lah, sudah bagus ada usaha. Nah, seperti juga Gontor punya kurikulum sendiri udah bagus, tapi belum melahirkan orang-orang, sudah banyak melahirkan orang-orang hebat, tetapi lagi-lagi bidang agama. Sekarang ini pesantren bermunculan di mana-mana ya. Apalagi yang namanya tahfidz Quran yang munculnya di mana-mana. Lagi-lagi di bidang agama. Seharusnya kita itu punya pesantren, umpamanya pesantren kedokteran sampai S3 gitu loh. Sudah ada enggak? Belum ada. Pesantren teknologi digital sampai S3 gitu, pesantren. Ya. Gitu. Belum ada gitu loh. Kapan kita ada gitu? Pesantren yang punya jurusan kedokteran aja masih, saya belum melihatnya juga ini. Semoga nanti ke depan ada gitu pesantren yang punya universitas kedokteran, apalagi sampai nanti kedokterannya S2, S3, spesialis apa gitu dia punya. Nah itu baru kita nanti bisa menjadi hebat gitu. Ya. Ini di Wonosalam sudah ada, saya sangat tapi masih baru pesantrennya di Wonosalam itu yang dibangun oleh beberapa pengusaha. Pesantrennya itu bukan untuk mencetak ulama, tapi mencetak pengusaha. Nah, ini kan hebat ini. Pesantren tapi mencetak
pengusaha. Sementara pesantren yang ada itu mau mencetak ulama, dan ulamanya ini ulama agama gitu. Kudune itu ulama kedokteran, ulama teknologi, ulama media sosial, ulama bidang apalah bagian-bagiannya, ulama yang psikologi gitu itu. Sehingga kalau kita begini terus ini ya kita ketinggalan terus. Sehingga karena kebanyakan sing pinter agama itu podo penceramah itu kan rebutan ladang. Ini kan tidak bagus ya. Jadi kita itu harus sudah kesana gitu ya. Nek gawe pesantren, ojo pesantren niku wae gitu loh. Pesantren yang bukan mencetak ulama agama, tetapi ulama apa gitu ya. Ini ya seperti di Wonosalam ini sudah bagus. Tujuannya apa? Saya mau mencetak pengusaha, Pak. Wah, ini udah bagus. Jadi mencetak ulama pengusaha. Nah, ini kan udah ada perkembangan gitu. Ke depan kita mungkin pesantren yang membidangi dalam budaya gitu ya, kebudayaan. Pesantren yang membuka masalah jurusannya kok jurusan sejarah gitu ya. Fokus di sejarah itu, yang dikaji sejarah ya. Atau pesantren yang membuka jurusan bahasa, ya fokus di bahasa, kajian bahasa, semantik dan sebagainya, fokus di dalam kajian bahasa, antropologinya dan sebagainya. Nah, kalau itu sudah kita bisa bervariasi kayak begitu, wah, umat Islam akan hebat. Nanti antar ahli-ahli itu bisa bekerja sama. Kalau sekarang ini kayaknya belum ada. Katakanlah sekarang ya umat pesantren yang ahli dalam bidang pengobatan gitu, pandai membuat obat apa gitu ya, dan sebagainya itu ya. Ada sebuah lembaga yang memang dari umat Islam yang penelitian obat-obatan dan sebagainya. Ya. Ini yang harus dikejar gitu. Nah, selama ini kita mandek di sana, mandek di soal agama ya. Engko nek diomongno yang lain terus gak nyandak, ilmune gak nyandak. Wah, saya itu kadang-kadang ceramah kita nyandak ilmu-ilmu yang lain gitu, kadang-kadang gak nyandak gitu ya. Loh, kok sampai di sini aja udah wongi gak ngerti, bingung gitu. Ya karena keilmuannya itu ya. Ya memang kita ya gara-gara ini juga kurikulum ini kan terlalu lama, Mas. Untuk dasar aja, untuk sekolah dasar aja kita itu memerlukan 12 tahun. Itu terlalu lama itu. Untuk tingkat dasar. Di Australia itu hanya 10 tahun nggak salah. Kelas 10 setelah itu jadi mahasiswa. Kita enggak, kelas sampai 12 baru jadi mahasiswa. Itu kan perlu dipikirkan, jangan terlalu lama, nggak salah ketua. Ya. Juga terlalu banyak pelajaran, mungkin pelajaran dikurangi, fokuslah mau dikemanakan anak ini. Ya, itu membangun kurikulum. Kalau sudah begitu juga arek-arek sing pinter mbak arek-arek. Kalau di negara-negara yang maju itu
anak yang pinter itu dimasukkan universitas. Kalau anak-anak sing rotok gak pinter itu dimasukkan di teknologi, penerapan teknologi gitu ya. Itu sudah ada anunya sendiri. Nanti yang masuk universitas menjadi ahli pikir, yang masuk teknologi itu nanti masuk kepada apa itu penerapan teknologi. Itu dibagi semacam itu. Enggak mungkin semua orang mau menjadi ilmuwan semua, kan juga enggak mungkin. Kalau enggak mampu ya jangan. Mungkin bakatnya di mana itu. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan, sehingga ini kita perlu kurikulum yang variatif ya, dan dibangun. Kita harus punya kurikulum sendiri, dan kita harus mempunyai lembaga-lembaga yang variatif gitu, nggak ikut dok ya. Mungkin pesantren-pesantren itu perlu membangun diri, itu mau kemana anunya apa, fokusnya kemana. Kalau mau fokus ke fikih ya fikih, kalau mau fokus ke tafsir Quran ya Quran, kalau mau fokus ke bidang kesehatan ya sudah pesantren kesehatan. Kalau mau fokus kemana ya nanti kalau banyak pesantren yang bervariatif itu kita udah mencetak ahli-ahli yang sesuai dengan bidangnya, sesuai ketuntunan Al-Quran. Serahkan semua urusan itu pada ahlinya Al-Quran. Nah, inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga umat Islam ini ke depan bisa membangun itu semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugri atas tanggapannya pada tema pertemuan hari ini. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwasanya kita umat Islam ya terpuruknya sudah lama juga ya. Sehingga kita memang karena beberapa hal ya yang telah dijelaskan tadi, yaitu karena akidahnya, karena ya malas dan sebagainya, penurunan, sehingga lama-kelamaan itu menjadikan kita jadi terpuruk. Merambat, yang masalahnya itu merambat ke banyak hal, sehingga tahu-taunya kita lahir, tahu-taunya kita besar ya kondisinya sudah kayak gini. Nah, ini perlu ada pengajian kalau memang ingin membangun keterpurukan itu. Terutama tadi disinggung tentang ini pemahaman akidah. Nah, ini perlu. Jadi kayak akidah politik, akidah sosial, akidah ekonomi, akidah pendidikan itu perlunya dibangun, dan kita ingin sebagai umat Islam itu jadi bagian di situ, jadi bagian daripada untuk masuk dalam memperbaiki akidah-akidah yang telah dijelaskan tadi. Terutama memang secara banyak orang atau secara perluasan, kita mungkin sedang susah di situ. Setidaknya dibangun lewat diri sendiri, dari bangun di individu yang kecil. Kemudian kalau memang di situ ternilai memang kuat, insya Allah akan di suatu saat momennya kalau pas memang sudah bisa jadi hal yang bermanfaat bagi banyak. Tentunya tadi disinggung tentang akidah politik, itu orang mukmin itu jangan bekerja sama dengan musuh-musuh Allah. Itu memang, apalagi setelah yang di-share tadi di video, kalau bahwasanya seakan-akan kita umat Islam itu berhubungan baik dengan beberapa non-muslim dan sebagainya. Kalau hubungan muamalah mungkin kita dan sebagainya karena ada beberapa kepentingan tentang apa dan apa mungkin bisa. Tapi kalau berhubungan tentang akidah, di situ yang menyangkut tentang keislaman itu dan kesterilan di Islaman itu kan bahaya kalau kita malah bekerja sama dengan yang memang itu notabene dalam artian ya bukan dari golongan mukmin atau Islam sendiri. Seharusnya kita sesama Islam kan ya sama, malah kok bertengkar itu kan malah kacau, malah jadi yang non Islam yang jadi temannya loh, itu malah dukung-dukungan, akhirnya yang menang golongan ini loh, itu kan malah kacau di situ. Nah, itu kacaunya kita di situ. Nah, itu kan perlu ada pembicaraan dan ada perlu juga kajian, sehingga fokusnya itu jangan di situ. Padahal kita itu tanpa sadar digiring ke situ kok mau, itu kan malah yang jadi masalah kan di situ. Seharusnya kita kan jangan sampai tergiring di situ, kita bahasnya ya kayak
pengembangan akidah politik itu bagaimana, kajiannya diperluas, kemudian bagaimana membangun sistem pendidikan, perekonomian dikaji luas, sehingga akidah-akidah yang sedang tidak dibahas dan disembunyikan oleh orang-orang itu bangun lagi. Nah, itu yang perlu kita terapkan, perlu kita tahu dulu. Mungkin kalau penerapannya harus tahu dulu. Masalahnya belum tahu, bagi susah bagi orang-orang untuk menerapkan ini. Karena belum tahu akidah politik gimana sih. Padahal malah ada yang bilang politik sama Islam itu udah ada hubungannya. Loh, itu kan kacau kalau ada pemahaman yang kayak gini itu. Jadi seharusnya kan semua bidang ada syariat dan akidahnya di Islam itu diatur. Bahkan sampai masuk kamar mandi pun Islam itu ngatur bagaimana kita seorang mukmin masuk kamar mandi. Sampai sedetail itu. Tidak mungkinlah akidah politik yang besar, akidah ekonomi, sosial, pendidikan, apalagi kesehatan dan sebagainya tidak diatur di situ, tidak mungkin. Karena kecil pun sampai diatur di syariat seperti itu. Nah, itu hanya perlu ini sistematiknya gimana, pengajiannya gimana, penyampaiannya gimana, itu perlu disiarkan. Itu yang memang kita perlukan di saat zaman yang seperti ini. Apalagi hanya karena masalah sama-sama Islam, hanya masalah sepele sudah langsung bertengkar dan sebagainya sampai diviralkan dan sebagainya. Itu kan juga kurang pas ya, sehingga kita sama-sama umat Islam yang seharusnya sama-sama bangun malah sama-sama bertengkar. Kayak orang itu bekerja sama untuk membangun rumah, sama-sama kulinya bertengkar, nggak selesai-selesai bangun rumahnya. Saya yakin bangun jendela aja tuh nggak sampai, bangun pondasi aja susah. Itu kan sangat kacau sekali gitu ya. Itu seharusnya yang tadi perjuangan Islam itu bukan diperjuangkan ormasnya. Ormasnya itu kan sarana. Yang diperjuangkan tetap nilai-nilai Islam dan nilai-nilai Al-Qur'annya. Itu perlunya itu di situ. Nah, ini juga pembangunan kurikulum sendiri. Ini punya kurikulum sendiri itu bagus, sangat bagus sekali. Dan untuk mencetak ulama itu tidak hanya ulama bidang agama aja. Bidang agama perlu. Tapi juga jangan melupakan bidang-bidang yang lain yang dimana kita itu di situ gitu. Itu perlu kita bangun juga. Sehingga banyak orang-orang yang di situ ahli. Di sini kadang ada orang yang mengatakan bahwasanya kita itu kekurangan ahli. Ada yang bilang saya di sini Indonesia itu kekurangan orang yang mau terjun di bidang itu. Sekarang kalau diviralkan pemain bidang hanya bidang agama dan beberapa hal di situ, tentunya orang pasti akan ikut pada hal yang viral dan hal yang dimana di situ jadi banyak omongan. Seorang anak-anak dan lain sebagainya, remaja pasti, saya ikut jadi ini aja. Pilihannya jadi sedikit. Ketika kita buka di semua bidang pekerjaan, jeblok. Banyak bidang yang dimana ternyata di situ banyak kekurangan, banyak orang yang kompeten di situ. Hanya orang-orang yang tahu sedikit, beberapa orang yang anaknya itu disarankan ke situ. Pokoknya kita bilang ini bidang psikologi. Jelas orang desa kita, saya saja tahu, baru tahu ketika mahasiswa bidang psikologi. Lah, gimana psikologi? Ternyata sama kesehatan ya sama bidangnya gitu. Tapi beda jalan ternyata di situ. Itu kan tahu-taunya kecil ya jadi dokter. Tapi lagi jadi militer. Kemudian jadi apa lagi? Adanya jadi kiai itu ya. Jadi kiai, jadi pengusaha aja itu orang itu kadang abot anak-anak bilang itu padahal kan perlu jadi pengusaha hebat. Jadi ahli IT itu kan jarang sekarang yang anak-anak itu bilang begitu. Padahal kita perlu menguasai teknologi. Ahli persenjataan, umpamanya. Tidak ada yang bilang anak-anak punya cita-cita ahli persenjataan. Ahli apa lagi? Ahli politik, pengatur kenegaraan. Jangan apa lagi gitu. Ahli sejarah. Saya kira enggak, jarang anak-anak bilang kayak gitu. Paling ya dokter, kalau nggak itu militer, kalau nggak gitu ya jadi orang kaya gitu. Itu bagus, tapi yang lain itu kekurangan kekurangan orang yang mau pada bidang itu kan perlu ya, sehingga kita perlu membangun itu juga. Nah, ini Pak Abadi bagaimana untuk tanggapan kembali dari apa yang sudah dijelaskan Pak Supri tadi? Ini menarik ini, monggo Pak Abadi, waktu dan tempat saya persilakan. Iya, ini adalah sebuah tantangan. Tantangan itu harus dicarikan solusi. Ini sebenarnya kewajiban siapa sih?
kan kita semua secara person secara jamaah juga secara keseluruhan daripada umat Islam. Jadi harus ada keterpaduan sebenarnya daripada mengatasi tantangan ini. Nah, kalau kita tahu, kita lihat tantangan sekarang ini bagaimana umat Islam sehingga terpuruk itu, yang paling dominan kalau kita lihat itu adalah keterbatasan sumber daya, baik dana maupun daya daripada umat Islam di seluruh dunia. Mengatasi Palestina aja sudah kalang kabut umat Islam walau bersatu. Padahal kalau kita lihat orang Indonesia itu sebenarnya pintar-pintar, yang bikin senjata pintar, tapi ya ditangkap akhirnya dituduh dengan segala macam tuduhan. Yang bikin pesawat ada, yang kemarin itu tahun-tahun yang dulu itu Mojawarno itu ada yang bisa bikin helikopter, tapi akhirnya ya tidak boleh. Nah, ini adalah suatu pembunuhan karakter dari sebuah bangsa. Bikin robot itu juga banyak sekali sebenarnya. Itu kalau difasilitasi dan dikembangkan itu sudah maju. Indonesia itu lebih maju daripada Amerika malah. Sama ya itu karena Indonesia itu tidak boleh maju, tidak boleh pintar, suruh bodoh aja. Akhirnya yang pintar-pintar dibeli, akhirnya ke Amerika, akhirnya ke Jepang, akhirnya ke Jerman, akhirnya yang memiliki paling teknologi yang menguasai orang luar Indonesia, akhirnya beli lisensinya orang Indonesia yang bikin, tapi Indonesia akhirnya lisensinya beli. Nah, ini kan kebalik sebenarnya, seperti orang yang bikin robot itu pintar, tapi nggak dimanfaatkan. Nah, sumber daya daripada anak-anak muda itu tidak diberdayakan, malah dia ini adalah tantangan daripada umat Islam. Nah, ini perlu dikembangkan. Nah, caranya ya supaya apa sih? Walaupun sudah pinter, tapi kalau dana itu lebih, itu bisa terwujud. Esensi kita ke hak cipta, hak karya, itu bisa. Sehingga kalau kita lihat tantangan dan solusinya, yang pertama itu adalah terbatasnya dana, keterbatasan tenaga kerja, dan kurangnya fasilitas yang dapat menghambat ini implementasi daripada program. Nah, sebenarnya kewajiban kita semua, bukan kita sendiri. Nah, kita paling enggak ya berkewajiban untuk mengatasi dananya paling minimal ini. Jangan sampai kita secara pribadi tergantung pada umat, pada orang lain, pada tetangga dan lain sebagainya. Kalau bisa kita secara pribadi itu mandiri. Setelah itu kelompok, setelah itu secara global bisa mandiri. Nah, solusinya bagaimana ya? Diverifikasi sumber pendanaan, diversifikasi sumber pendanaan. Nah, caranya bagaimana ya? Cari dari berbagai sumber dana, termasuk tadi pemanfaatan zakat mal terutama, infak, ya. Dan apalagi ada hibah, donasi. Sekarang umat Islam itu rame-rame menghibahkan tanyanya untuk pondok, rame-rame berdonasi. Tapi rame-rame untuk berdonasi sekarang ini, rame-rame untuk donasi bayar karnaval Agustusan, tidak dimanfaatkan yang sebenarnya harus dimanfaatkan demi pembangunan umat Islam itu agar tidak terpuruk. Kalau untuk itu rajin sekali, gampang. Misalnya di sekolah, di sekolahan saya itu, kalau bayar LKS itu susah, tapi kalau untuk bayar rias walaupun 1.500.000, wah akasnya bukan main. Nah, ini adalah sebuah tantangan dari mana. Nah, ini solusinya yang pertama itu dana kita cari dari berbagai arah, termasuk kalau bisa sponsor, termasuk pengajian ini bisa dicarikan sponsor. Nah,
terutama bisa memanfaatkan infak dan zakat mal itu terutama daripada umat Islam agar supaya tidak disalahgunakan zakat mal itu. Nah, sering banyak itu kan akhirnya disalahgunakan, zakat dikumpulkan akhirnya disalahgunakan. Nah, ini dengan tidak dengan berbagai alasan akhirnya tidak terkandung. Nah, ini. Dan solusi yang kedua itu adalah konsolidasi sumber daya. Oh, sama iso opo, yang sana iso opo. Nah, itu harus ada kerjasama, konsolidasi ini agar bisa kerjasama dengan organisasi lain, dengan secara pribadi, secara organisasi, dan secara bermasyarakatan. Ini sehingga kalau ada kerjasama kan bisa optimal daripada penggunaan sumber daya manusia maupun sumber dana daripada donasi-donasi sponsor-sponsor tersebut. Nah, tentu kita itu solusinya juga bisa membuat relawan pembangunan. Nah, ini sangat perlu sukarelawan. Sekarang itu di media sosial rame-rame umat 10 juta umat untuk membantu Indonesia, membantu atau menyelamatkan Indonesia. Itu. Karena apa? Di BMKG itu kan mega, terus itu akan terjadi di Pulau Jawa. Akhirnya rame-rame 10 juta umat Islam itu sudah terdaftar sebagai tim penyelamat Indonesia. Nah, juga kalau bisa ya juga tim penyelamat sebuah umat Islam kan gitu agar bangkit dari tidurnya. Ini perlu bentuk relawan. Nah, ini sebagai pemuda ini bisa sebagai motivatornya para pemuda. Nih, kalau sudah umurnya sudah pensiun ini hanya bisa membantu ngomong, menasihati dan memberi semangat. Ini relawan ini apalagi ada dijadikan sebuah kelompok sehingga terbentuk komunitas relawan penyelamat umat Islam untuk pembangunan. Nah, ini sangat keren ini kalau ada seperti itu. Nah, ini di samping itu tantangan yang kedua tadi kan tantangan yang di atas tadi keterbatasan sumber daya. Nah, tantangan yang kedua ini seperti yang diutarakan dalam diskusi tadi adalah kurangnya dukungan dari pihak terkait. Nah, kurangnya dukungan dari pemerintah juga, dari lembaga swasta juga, juga dari masyarakat. Itu tadi saya katakan, kalau masyarakat dijak urunan untuk makan-makan senang sekali, tapi kalau urunan untuk membangun sebuah bangunan itu susah. Contohnya tadi, kalau bayar iuran 500 ribuan untuk karnaval sangat gampang, cepat terkumpul 2 hari. Tapi kalau untuk yang lainnya itu sangat susah. Seperti di sekolah juga itu, kalau untuk beli LKS, bayar LKS susah. Banyak 25.000 aja susah. Tapi kalau rias untuk karnaval, waduh, walaupun 1 juta, 2 juta dilakukan. Ini kebalik. Ini tantangan di mana solusinya itu tadi, kalau bisa kita aktif memberikan sosialisasi bagaimana baiknya kehidupan agar berfaedah, bermanfaat. Ya, selamat di dunia juga selamat di akhirat. Nah, dari pihak terkait ini solusinya di samping tadi karena ada penghambat progres karena kurang dukungan dari berbagai pihak, termasuk umat Islam sendiri itu masih jemparutan bertengkar di mana-mana, hal yang tidak penting. Nah, ini juga tantangan. Nah, solusinya bagaimana? Ya, ada sebenarnya seperti yang di atas, ada relawan negosiasi, lobby agar tidak bertengkar, bersatulah. Nah, ini. Nah, akhirnya kalau bisa itu dengan argumen yang kuat dan data yang valid tentunya relevan untuk mendapatkan dukungan dari pihak terkait. Jadi
tantangan kurangnya dukungan dari pihak terkait itu, kita solusinya adalah kita adakan lobby, kita adakan pembangunan jaringan. Kalau di multi level itu termasuk jaringan, multi level jaringan. Nah, daripada apa? Membentuk jaringan daripada tokoh-tokoh masyarakat, pemimpin-pemimpin agama. Nah, ini agar supaya tidak terus-menerus bertengkar, kembali bersatu. Diajak bersatu tapi sulit. Nah, ini berarti kurang sosialisasi dan kurang kesadaran diri. Nah, ini. Juga kalau bisa solusinya adalah berkomunikasi yang efektif. Yaitu zaman sekarang kan sudah bisa lewat Google Meet, juga bisa Zoom, bisa WA, dan lain sebagainya. Ini kita manfaatkan untuk apa? Untuk pembangunan daripada komunikasi yang efektif. Nah, itu adalah agar supaya seperti malam hari ini, umat Islam bersatulah, jangan bertengkar terus. Nah, ini harus disebarluaskan melalui YouTube, melalui IG, melalui Twitter, melalui Zoom, dan melalui sekarang itu ada apa? Berbagai platform software di dalam digital itu. Ada Kipin. Nah, itu. Nah, ini efektif kalau kita lihat. Kalau kita manfaatkan secara terus-menerus dan rutin dan istiqomah. Ini sehingga ajakan-ajakan kebaikan ini tersebar luas. Yang ketiga, di samping kurangnya dukungan dari pihak terkait, juga resistensi terhadap perubahan. Nah, tantangannya adalah adanya penolakan, ketidaknyamanan dari individu atau kelompok. Nah, ini sering yang membuat daripada resistensi terhadap ini sangat sensitif. Umat Islam sebenarnya harus sabar, tapi sensitif sekali. Habis sedikit, dijawel sedikit, sudah marahnya berkali-kali lipat. Ini resistensi terhadap perubahan itu memang harus diatur. Nah, ini adalah sebuah tantangan di mana banyak penolakan. Kajian kita ini kalau dikaji banyak yang menolak apa tidak. Ini juga perlu evaluasi agar supaya kita bisa terus-menerus istiqomah dalam mengadakan perubahan dan agar bisa menerapkan secara insentif di dalam kehidupan sehari-hari dan juga kehidupan bermasyarakat. Nah, solusinya terutama adalah juga mengadakan edukasi dan penyuluhan, ngomong terus lewat media seperti ini. Walaupun nggak ada pendengarnya umpamanya, kita terus aktif ngomong terus, ngomong agar supaya resistensi terhadap perubahan ini bisa menemukan solusi. Ya, di samping penyuluhan juga ada pendekatan tentunya secara partisipatif. Jadi tokoh-tokoh di dalam Hindu Harapan itu harus dilibatkan semua, di dalam perencanaan, terutama dalam melakukan program agar supaya ini program dari ini bisa terwujud. Nah, kalau kita semakin lemah, ya siapa lagi nanti yang membangkitkan dari orang-orang yang umat Islam yang masih tidur ini. Tentu solusi yang adalah perlu kesabaran dan konsistensi. Konsistensi ini harus maknanya terus-menerus berkomunikasi dan mengambil manfaat daripada program yang kita tunjukkan, hasilnya bagaimana, positif apa, dan bagaimana cara mengatasi kalau tidak nyaman. Kalau ngaji ini tidak nyaman, cara mengatasinya bagaimana? Ya caranya dengan identifikasi dan evaluasi daripada kajian. Nah, hal ini tentu harus kita temukan. Ketidakstabilan sosial dan politik yang keempat itu. Yang dimaksud apa? Ketidakstabilan politik atau sosial dapat mempengaruhi efektivitas daripada program dan inisiatif. Ya. Makanya
dalam media pun kita harus jangan sampai kita kena semprit. Nah, itu harus hati-hati. Kalau tidak semprit, pintu harapan channelnya bisa diblokir kan. Nah, solusinya bagaimana? Ya pendekatan adaptif sesuai dengan strategi dan program yang kita adakan. Bisa mengkondisikan, walaupun politik sosial sekarang itu seperti ini, kita bisa mengkondisikan dan bisa menyesuaikan. Ini terutama seperti itu. Nah, setelah itu kita harus apa? Harus stabil dalam kehidupan berpolitik. Ya, di samping adaptif tadi ada jaringan-jaringan yang seperti itu, kualitas dan relevansi dan lain sebagainya. Nah, ini yang paling penting adalah riset dan analisis. Juga pelatihan dan pengembangan, juga evaluasi daripada penyelesaian demi terlaksananya program agar terintegrasi dalam kehidupan. Walaupun ada kendala teknologi, misalnya sinyal, pulsa, dan lain sebagainya, ini solusinya bagaimana? Ya bisa berbagai cara, ya bisa numpang, kalau sinyal bisa numpang, bisa, hotspot dan lain sebagainya. Juga kalau perlu kita karena channel YouTube agar tersebar luas. Nah, bisa nanti ada masukan dari YouTube yang tersebar luas. Kalau sudah ada sponsor kan nanti duit masuk secara otomatis kepada channel kita. Jadi agar supaya lebih ya kita adakan pelatihan teknologi. Ya apa gawe YouTube, ya apa gawe IG, gawe Twitter itu. Seperti yang ditanyakan Pak Supri tadi, kita adakan pelatihan. Juga penting pelatihan yang sering diadakan Pak Supri itu kajian-kajian pelatihan bekal pengobatan tradisional dan lain sebagainya. Itu perlu juga. Nah, langkah-langkah praktis untuk mengatasi tantangan itu adalah satu, membangun tim yang kuat, dua, mengembangkan, tiga, menerapkan manajemen, empat, meningkatkan keterlibatan masyarakat, lima, melakukan monitoring dan evaluasi. Gunanya apa? Agar supaya semuanya itu bisa terwujud. Nah, itulah saya rasa tantangan dan solusinya daripada agar keterpurukan ini bisa bangkit, bisa terbangun. Umat Islam itu bisa terbangun dari keterpurukan. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah ini, tentu hal lain yang perlu dipersiapkan adalah modal yang diperlukan, di mana kita akan lebih siap untuk mengatasi tantangan dan membuat kemajuan secara signifikan tentunya yang kita harapkan. Di dalam apa? Di dalam membangun umat Islam dari keterpurukan. Jika kita ini memiliki pertanyaan lebih lanjut, ya mari kita diskusikan kembali. Terima kasih. Itulah tantangan dan solusinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bati atas tanggapan kembali atas apa yang telah dijelaskan oleh Pak Supri tadi. Jadi untuk melakukan perkembangan itu memang luar biasa ya, pengorbanan tentunya, manajemen waktunya, manajemen totalitas hidupnya. Kalau biasanya keren kan bilangnya korbankan harta dan jiwa. Nah, itu biasanya kalau diartikan, kalau Pak Kures itu mengartikannya itu sebagai totalitas hidup ya. Jadi harta dan jiwa itu perlu dikorbankan untuk melakukan perjuangan. Nah, tentunya dari banyak hal itu, ketika kita di Indonesia bilang orang itu ahli, sudah ahli, bisa buat ini itu banyak hal. Tapi karena tidak dihargai, kemudian tidak dibantu dan support, malah diambil oleh orang luar negeri yang mau mensupport orang Indonesia sendiri itu untuk berkembang. Nah, itu kan kalau orang Indonesia bilang, ya saya akan berkembang, siapa yang mau mensupport saya? Support orang luar negeri, saya akan bekerja di sana. Lah itu kan eman seharusnya. Jadi orang Indonesia itu eman, jadi orang-orang banyak yang hebat, banyak yang ahli itu keluar di sana, yang ahli di sini malah
nggak ada yang ahli jadinya, sisa-sisaan aja kan kacau. Jadi memang perlunya menghargai orang-orang yang ahli yang tumbuh di negeri tanah air ini. Memang harus ada penghargaan di situ sehingga orang-orang yang memang potensi dan ahli itu tidak sampai keluar dan diborong oleh orang-orang luar. Dan kemudian dari banyak hal itu orang karena tidak banyak support, kemudian pendidikan yang kurang dan lain sebagainya, itu kan perlunya ada tekanan dari dalam. Karena saya ada ceritanya itu gini, ada seseorang itu belajar, dia dari desa itu enggak terlalu terkenal desanya, luar biasa. Kemudian karena ditinggal kedua orang tuanya, dia hidup sebatang kara. Karena dia mempunyai motivasi yang tinggi untuk hidupnya, dia tuh berburu untuk melakukan perjalanan di kota untuk menimba ilmunya. Didatangilah setiap guru, didatangilah setiap akademi, didatangilah setiap bidang itu untuk berguru dan supaya dia itu jadi seorang ahli. Karena di setiap bidang itu kemudian orang itu tidak diterima, dalam artian dianggap kamu itu tidak jadi orang yang biasa, kamu ini tidak punya bakat. Kamu tidak punya bakat di bidang ini. Datang ke akademi, datang ke bidang lainnya, tidak punya bakat, ditolak sama semuanya. Itu kemudian akhirnya karena dia belajar dasar-dasarnya aja, dia kembali ke desanya. Karena dia tidak mau menyerah dan dia itu memang punya potensi untuk untuk mencapai apa yang saya cita-citakan itu, dia berlatih ilmu dari apa yang sudah didapat dari guru-gurunya itu. Dari guru-gurunya memang mungkin dasarnya aja karena dianggapnya nggak mampu, dianya itu dilatih betul sampai maksimal. Setelah dia besar, setelah dia kuatnya, setelah dia itu dia melakukan sebuah kalian di mana membuat orang-orang yang dulu memang menolak dia karena dia dianggap tak berbakat dan sebagainya, sebagai seorang pahlawan, sebagai seorang yang ahli, sebagai orang yang memang sangat membantu sekali pada saat negara itu sedang mengalami keterpurukan. Nah ini kan perlu orang yang mempunyai potensi sampai tingkatan seperti itu. Sehingga nggak mudah menyerah karena dianya memang nggak dari golongan ini, nggak dari nasab ini, nggak dari keturunan ini, nggak dari bakat ini, enggak. Tapi Allah memang profesional dan adil, sehingga setiap orang kalau memang mau berusaha semampu dia, semaksimal mungkin, insya Allah apa yang dia cita-citakan akan bisa tercapai. Bantuan dari Allah. Nah ini Pak Sukri ingin menanggapi untuk terakhir. Ya. Monggo untuk kalian jadi penutupnya. Ya. Ya, ini perlu perluasan umat Islam itu perlu perluasan wawasan. Nek nyeluk dai itu biasanya ngaji umpamanya kajian atau ngaji. Itu mesti ngaji Quran, ngaji fikih, ngaji tasawuf ya. Tapi sekarang ini kayaknya sudah mulai berkembang ya. Itu Fakhruddin Faiz itu judulnya ngaji filsafat. Gak ngaji, udah ngaji filsafat gitu ya. Jadi ulama itu kiai filsafat, kiai psikologi, kiai. Jadi harus dihormati gitu ya. Mungkin perlu juga waliullah matematika gitu ya. Waliullah kesehatan, waliullah apa gitu ya. Bidang-bidangnya masing-masing gitu ya. Jangan dikira yang namanya wali Allah itu butuh pintar Quran terus enggak juga gitu loh. Ya. Seperti Gus Pak cerita itu ada wali Allah matematika gitu ya. Ya, gitu ya. Ya hanya mengurus angka 1 itu, bahwa itu 1 mulai dari 1 titik kan gitu ya. Akidahnya kuat dan dia waliullah jadinya gitu ya. Waliullah macam-macam lah ya, nggak harus, mungkin ada waliullah kedokteran, mungkin saking dia
fokusnya kepada menyehatkan masyarakat, nggak terasa. Wali itu kadang-kadang dirinya sendiri nggak tahu kalau wali gitu ya. Nah, itu malah wali yang paling bagus begitu. Ada wali yang dirinya sendiri tidak tahu kalau wali gitu ya. Itu seperti itu pemahaman. Jadi dai kesehatan, dai psikologi. Sekarang sudah dai neuroscience itu ada ya, Aisyah Dahlan gitu ya, Fahrudin Faiz, terus dai-dai yang lain sudah bermunculan. Hanya saja variasinya kurang banyak masih ya, banyak. Nah, mungkin perlu gitu, umat Islam perlu menghormati mereka gitu ya. Kayak Fahrudin Faiz mungkin pidato sing delok wong sedikit, karena yang paham filsafat sedikit. Itu karena umat Islam kurang pendidikannya gitu. Kayak Aisyah Dahlan mungkin penontonnya enggak sing nek umat-umat sing mung desa-desa mungkin enggak paham gitu ya. Atau lah ahli-ahli yang lain gitu. Ahli penerbangan ditinjau dari Quran bagaimana gitu ya. Ahli digital itu Qurannya bagaimana gitu ya, itu ahli-ahli itu, dan itu jadi dai, jadi kita hormati, jadi dianggap kita kiai itu. Gelar kiai itu kan wong sing pinter, ulama itu wong sing pinter opo ae, seharusnya kita hormati, jangan hanya di bidang itu saja. Itu mungkin ya sebagai penutup, semoga kajian ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah berujung karena memang banyak yang absen lagian karena ada beberapa keperluan yang memang tidak bisa ditunda. Semoga sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang memang lagi absen ini semoga bisa mengikuti kajian kembali dan berikut peran aktif untuk bisa mengembangkan tentunya lewat beberapa kajian yang kita bisa bangun ini. Semoga hal ini tentunya membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa kita tutup dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga Allah memberkahi, tentunya kita berharap ridho Allah. Semoga apa yang kita lakukan ini sejalan dengan apa yang Allah ridhoi di kehidupan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah akan kita bertemu lagi di minggu depannya dengan tema yang akan datang. Saya undur diri dari kajian ini. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.